Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Al-Quran telah dengan tegas menyebutkan bahwa mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, bahkan tidak pernah menyalibnya. Yang mereka bunuh atau mereka salib itu adalah orang yang lain yang diserupakan dengan wajah Nabi Isa alaihi salam. Dan sebagai umat Qurani, kita seharusnya tersinggung dengan sikap yang dilakukan oleh saudara kita yang Nasrani. Karena mereka telah melakukan kebohongan yang teramat fatal dengan mengatakan bahwa mereka telah membunuh atau menyalibnya. Apalagi sampai ada cerita Nabi Isa berjalan di jalan dengan kawat berduri memanggul kayu salib, ditambahi dengan cerita penebusan dosa. Tentu saja semua cerita itu jelas bertentangan dengan kebenaran hakiki, baik menurut para ahli sejarah, apalagi menurut Al-Quran. Di dalam Al-Quran jelas-jelas disebutkan bahwa Nabi Isa tidak pernah disalib oleh siapapun, dan juga beliau tidak pernah dibunuh. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka, sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Ayat ini mengisyaratkan dengan tanpa ditutupi bahwa semua itu hanyalah merupakan kebohongan, khayalan, imajinasi, dan cerita nenek moyang yang tidak jelas asal-usulnya. Setidaknya tidak pernah terdapat jalur riwayat sanad yang sahih yang bisa dijadikan sandaran tentang kisah-kisah itu. Kalau kita bandingkan dengan ilmu kritik hadis di dalam agama kita, riwayat tentang penyaliban Nabi Isa itu ibarat hadis yang dhaif jiddan, lemah banget. Para perawinya bergelar akzabun nas, manusia paling dusta, yang tidak akan pernah lolos dari seleksi al-jarhu wa ta'dil. Bahkan sanadnya tidak nyambung, alias munqati ataupun juga mursal. Bahkan menurut para ahli hadis lainnya, sudah bisa dikategorikan hadis maudhu atau palsu. Dan dalam agama Islam, hadis palsu sudah pasti tertolak mentah-mentah. Jangankan dipakai, dilirik pun tidak. Tapi sayangnya karena saudara kita yang beragama Nasrani itu memang tidak punya sistem kritik hadis seperti yang kita punya, makanya cerita-cerita dari berbagai versi habis memporak-porandakan sejarah agama mereka. Bahkan sampai ke wilayah yang paling mendasar, yaitu masalah akidah. Maka setiap tahun ketika saudara-saudara kita memperingati hari wafat Isa Al-Masih, kita sebagai muslim akan berbangga karena kita punya ilmu kritik hadis. Sehingga semua kisah, cerita, atau periwayatan yang tidak jelas pertanggungjawabannya tidak akan pernah bisa masuk ke dalam ajaran agama Islam. Dan ilmu kritik hadis ini sudah membuktikan kepiawaiannya selama 14 abad untuk menjaga kemurnian agama ini dari beragam cerita khayal yang tidak jelas ujung pangkalnya. Dan tragedi ketidakjelasan sumber adalah tragedi terbesar yang menimpa dua agama samawi, Nasrani dan Yahudi. Namun sebagai muslim kita tetap wajib menghormati apa yang menjadi keyakinan mereka. Kita dilarang mengganggu apalagi menghalangi apa yang mereka lakukan. Namun yang namanya diskusi, dialog, dan studi sejarah bukan berarti harus berhenti. Setidaknya kita akan bilang bahwa silahkan saja Anda membuat beragam versi cerita. Tapi saran kami agar agama Anda tidak ditinggalkan oleh pemeluknya, cobalah buat cerita yang punya pertanggungjawaban ilmiah. Sebab semakin jujur kita terhadap sejarah, maka akan semakin membuat orang yakin dengan kebenaran agama kita. Sebaliknya, semakin kita tidak punya perhatian terhadap keaslian sejarah, maka orang-orang akan semakin meninggalkan apa yang kita dakwahi. Lalu, siapa yang disalib? Al-Quran tidak secara tegas menyebutkan siapa yang disalib. Yang ditegaskan Al-Quran adalah bahwa yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Al-Quran menegaskan bahwa beliau telah diangkat ke sisinya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 158. Maka ada berbagai riwayat tentang siapakah orang yang disalib itu. Sebagian riwayat mengatakan bahwa yang disalib adalah murid Nabi Isa yang paling mirip dengan beliau.
Murid-murid beliau yang diriwayatkan berjumlah hanya 12 orang ini berebut untuk menjadi martir, mengaku sebagai Nabi Isa untuk melindungi guru mereka. Tetapi dalam riwayat lain, yang disalib adalah seseorang yang bernama Yudas Iskariot, seorang Yahudi yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi mirip Nabi Isa alaihissalam. Dan ada sekian banyak versi lainnya, tapi lepas dari mana yang benar, yang pasti yang disalib atau dibunuh itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Sehingga kepercayaan tentang penebusan dosa yang memang tidak dikenal dalam semua risalah agama samawi jelas-jelas tidak menemukan relevansinya. Kepercayaan tentang penebusan dosa itu datang dari kepercayaan kuno bangsa Eropa. Ketika agama ini kemudian dibawa ke sana atau dimasukkan oleh Paulus yang memang terlalu banyak mengubah agama ini menjadi sebuah agama baru yang nyaris 100% terlepas dari esensi agama aslinya yang Allah turunkan. Bahkan seorang Michael Hart yang bukan muslim sekalipun dengan tegas menyebutkan bahwa Paul atau Paulus itulah sebenarnya pendiri agama Kristen dewasa ini, bukan Nabi Isa. Karena esensi paling mendasar dari agama itu di hari ini sudah tidak ada lagi yang sama dengan yang dibawa oleh Nabi Isa. Dalam bukunya 100 A Ranking of the Most Influential Person in History, Michael Hart menuliskan, pengaruh Paul dalam perkembangan agama Nasrani dapat diukur dari 3 hal. Pertama, sukses besarnya dalam penyebaran agama. Kedua, tulisan-tulisannya yang menyusun bagian-bagian penting perjanjian baru. Ketiga, perannya dalam hal pengembangan teologi Kristen. Dari 27 buku perjanjian baru, tak kurang 14 dihubungkan dengan jasa Paul. Meskipun ilmuwan modern berpendapat 4 atau 5 dari 14 buku itu ditulis oleh orang lain, namun tak diragukan lagi bahwa Paul lah orang terpenting secara pribadi menulis perjanjian baru. Pengaruh Paul di bidang teologi Kristen betul-betul tak terperikan besarnya. Ide-idenya termasuk hal-hal sebagai berikut. Isa tidak cuma nabi yang mengesankan tapi juga suci. Isa wafat demi dosa-dosa kita dan penderitaannya dapat membebaskan kita. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosa-dosa hanya dengan mencoba melaksanakan perintah-perintah yang tertera dalam Injil, tapi hanya bisa dengan jalan menerima Isa sepenuhnya. Sebaliknya, apabila manusia menerima dan percaya Isa, segala dosa-dosanya dimaafkan. Paul juga menjelaskan doktrin-doktrinnya mengenai ihwal dosa. Lihat Romans 5, 12-19. Di dalam halaman lain, Michael Hart menambahkan, Paul lebih dari orang-orang lainnya bertanggung jawab terhadap peralihan agama Nasrani dari sekte Yahudi menjadi agama besar dunia. Ide sentralnya tentang kesucian Isa dan pengakuan berdasar kepercayaan semata tetap merupakan dasar pemikiran Kristen sepanjang abad-abad berikutnya. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.